Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Gimana kesehatannya? Sehat? Sehat, Bu. Bu, izin yang berhenti dulu. Ya, izin. Itu, Bu. Bolong. Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita, coba dicek dulu di sekitarnya ada sampah. Kalau kita pakai mesin enak belajar. Oke, dilihat nih Bu. Sebelum kita mulai belajar pada hari ini, ketua kelas memimpin doanya dulu. Kelas siapa? Bella. Bella. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa untuk agama. Saya langsung berdoa lipat. Doa selesai. Baik. Bella, siapa yang tidak hadir? Bella, mana misalnya Bella? Saya, Bu, sekretaris. Oh iya. Dari Mabu Juwita, Bu. Bisa apa namanya? Nama saya Cita Sarah. Sekretaris. Kelas Hebel, Bu. Iya, Bu. Dia pindahan, Bu, dari Bangladesh. Oh jauh ya Bangladesh. Iya, Bu. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Suci Agustina, Ada, Bu. Rizka Amalia Haraha, Ada, Bu. Marti Lorolinda, Ada, Bu. terus Angelica, Ada, Bu. Nadia, hadir Bu. Sarina Margareta, Hadir, Bu. terus Tutut Adelia Prasuci, Saya, Bu. Putri Octavia Purba, Hadir, Bu. kemudian Bella Septiana, Ayo. Juwita Asmara. Saya, Bu. Oke, semua hadir ya. Bu. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai Kesamaan dasar tadi. ya, kesamaan dasar akuntansi. Nah, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, siapa di sini yang tahu rumus dari kesamaan dasar akuntansi? Saya, Bu. Saya, Bu. Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Bu Rika, dipersilakan. Rumus persamaan dasar akuntansi Antara rumus persamaan dasar akuntansi karena sama dengan utang atau modal, Bu. ya, benar. Terus siapa lagi yang mau kasih jawaban? Sama, Bu. Mewakili, Bu. Yang diperluasnya ada tuh yang diperluas. Harta sama dengan utang tambah modal buka kurung pendapatan penurunan. Ya, Putri benar. Iya, benar. Yang aktif nanti dikasih reward yang gede. Ya, agak gede reward. Agak gede. Nah, dari rumus ini kita akan bisa melanjutkan materi kita tentang jurnal umum. Untuk materi kita yang hari ini tentang jurnal umum. Untuk indikator pembelajaran kita, yang pertama itu ada peserta didik mampu menjelaskan pengertian jurnal umum. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis fungsi jurnal umum. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis penggolongan akun. Yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan pendebitan dan pengkreditan. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu menganalisis data transaksi. Yang keenam, peserta didik mampu menganalisis bentuk jurnal umum. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menjelaskan prosedur pencatatan jurnal umum. Untuk tujuan dari pembelajaran kita hari ini, untuk membantu peserta didik dalam mengetahui pengertian jurnal umum dan fungsi jurnal umum. Yang kedua, untuk membantu peserta didik dalam mengetahui pendebitan atau perkreditan dan penggolongan akun. Yang ketiga, untuk melatih peserta didik dalam
data transaksi. Dan yang keempat, untuk membantu peserta didik dalam mengetahui bentuk jurnal umum dan prosedur menyusun jurnal umum. Kita masuk ke materi kita. Pengertian jurnal umum. Siapa di sini yang tahu pengertian dari jurnal umum? Ya, Putri, dipersilakan. Jurnal umum itu adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu sesuai dengan urutan tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun dan nominal saldo di kolom debit ataupun kolom kredit. Jadi, jurnal ini berasal dari bahasa Prancis, yaitu jour yang artinya hari. Jadi, jurnal itu biasa disebut dengan buku harian yang mencatat, meringkas, mengklasifikasi data keuangan perusahaan. Dan di sini juga ada pengertian dari jurnal umum, catatan sistematis dan kronologis yang dimiliki perusahaan atas transaksi yang telah dilakukan dengan menyebutkan perkiraan yang akan didebit dan dikredit. Nah, apa sih catatan sistematis dan kronologis itu? Siapa yang bisa memberikan pendapat? Ya, dipersilakan Bella. Jadi catatan yang sistematis dan kronologis itu catatan transaksi yang benar-benar ada dan terjadi Ya. dalam satu periode. Nah, terima kasih Bella. Jadi, catatan yang sistematis dan kronologis itu catatan transaksi yang nyata dan terperinci. Nah, selanjutnya menjurnal adalah aktivitas meringkas dan mencatat transaksi perusahaan berdasarkan dokumen dasar secara kronologis dan sistematis beserta penjelasan yang diperlukan dalam buku jurnal. Jadi di sini agar laporan keuangan yang tersusun dapat tersajikan dengan baik. Selanjutnya fungsi jurnal umum. Untuk fungsi jurnal umum, yang pertama itu ada fungsi historis. Apa sih pengertian dari fungsi historis? Ada yang bisa memberikan pendapat? Ya, silakan Putri. Putri aja. Fungsi historis itu adalah pencatatannya setiap transaksi itu dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi dan menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan terus menerus. Yaitu apa itu sistematis dan kronologis. Tuh, fungsi dari historis yang dijelaskan oleh Putri sudah benar. Kemudian, yang kedua itu ada fungsi mencatat. Ya, Nadia dipersilakan. Fungsi pencatatan itu adalah segala aktivitas transaksi seperti biaya, perubahan modal, pendapatan, dan kekayaan akan kita terlebih dahulu ke dalam daftar umum. Ya. Jadi fungsi mencatat itu seperti yang dijelaskan Nadia, pencatatan dilakukan secara lengkap dan terperinci. Artinya semua transaksi harus dicatat di dalam jurnal umum. Kemudian ada yang ketiga itu fungsi analisis. Siapa yang bisa menjelaskan fungsi analisis? Ya, silakan Bella. Fungsi analisis adalah setiap rekod transaksi jurnal ini harus merupakan identifikasi transaksi ke dalam debit atau kredit yang meliputi klarifikasi akun serta nilai transaksi. Ya, yang dijelaskan Bella itu sudah benar. Fungsi analisis menganalisis transaksi untuk menentukan akun yang akan dikredit dan yang akan didebit. Selanjutnya yang keempat itu ada fungsi instruktif. Ya, silakan Suci. Fungsi instruktif itu fungsi yang terletak pada fungsi dasar besar ini adalah bahwa pencatatan jurnal bukan sekedar dokumentasi saja, namun juga dari segi bentuk kredit atau debit. Yang dijelaskan Suci sudah benar ya. Kemudian yang terakhir ada fungsi, siapa yang tahu? Informasi. Saya fungsi informatif. Silakan Juwita. Kalau fungsi informasi itu dia meliputi informasi seperti tanggal, nama akun, kemudian keterangan singkat mengenai transaksi dan nominal uang yang tersedia di kolom debit ataupun kredit. Yang dijelaskan oleh Mitra sudah. Di sini sebelum kita lanjut ke materi yang selanjutnya ada yang bertanya, ada yang belum paham. Oke, lanjut ya. Kita
masuk ke penggolongan akun. Siapa di sini yang tahu penggolongan akun dari jurnal umum? Yang pertama itu ada harta. Penggolongan akun harta itu apa saja? Siapa yang tahu? Ya, harta lancar. Apa saja? Kas, utang, perlengkapan, tetap, mobil, mesin. Untuk penggolongan yang lain seperti modal, modal apa saja? Right. Kemudian modal dulu modal, right. Satu lagi, Nah, selanjutnya untuk penggolongan akun pendapatan. Siapa yang tahu pendapatan apa saja yang tergolong dalam pendapatan? Jualan, pembelian. Pendapatan dulu. Beda besar. Pendapatan usaha, pendapatan biaya, dan pendapatan yang lain. Untuk utang lancar, utang apa saja? Siapa yang bisa menjawab? Utang usaha, utang beban, utang bunga, dan utang pajak. Kemudian untuk beban apa saja golongannya? Beban kawan. Beban lain-lain. Ya, semuanya sudah benar. Beban hidup. Beban Ya. beban hidup sendiri, Bu. Ya, apa itu? Untuk beban lain itu terdiri apa aja? Untuk beban lain itu terdiri apa aja? Lain-lain itu beban air, beban listrik, telepon, Air, ya. telepon. Beban kopi. Nggak tahu aku. Beban itu kopi kali. Iya. Bapak, aku tanya aja nggak tahu. Kita next ya. Ayo, Bu. Ini dia ya, harta lancar, harta tetap, utang, modal, pendapatan, dan beban dia. Oke, pembagian aja. Nah, bentuk jurnal umum. Siapa di sini yang tahu bentuk jurnal umum? Sebelum kita masuk bentuknya. Bu, coba ke depan. Apa aja transaksinya boleh? Jurnal umum. Jurnal umum masuk. C1 Ayo. Kita semalam ini belajar bareng sama dia. Iya, lanjut ya, Kak. Bukan. Kasih tepuk dulu Dwita. Jadi bentuk jurnal umum itu benar seperti yang dibuat oleh Dwita. Sebelum kita lanjut, ada yang masih ingat nggak rumus dari saldo normal? Ayo coba Bella, coba. Kenapa? Coba Bella. Saldo normal. Kalau kata bertambah di debit, jadi satu tempatnya di debit. Iya. Semuanya. Iya, semuanya sekalian. Kalau utang bertambah di Semuanya debit, dengerin. berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Yang ketiga ada modal bertambah di kredit, berkurang di debit, saldo normalnya di kredit. Ya.
Kapan ada pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit, atau normalnya di kredit. Yang terakhir ada beban, bertambah di debit, berkurang di kredit, atau normalnya di kredit. Oke. Dan bilang Bella sudah benar ya. Yang lain ingat juga kan? Atau cuma Bella aja yang ingat? Ingat Bu. Ingat. Kalau pendapatan saldo normalnya di Kredit. kalau modal saldo normalnya di Kredit. harta. Debit. Oke. Debit. Bu main-main aja dia Bu. Keluarkan. Keluarkan biasa. Sebelum kita coba soal, coba buat transaksi apa saja yang berbentuk dengan jurnal umum. Ayo, siapa yang bisa? Ayo silakan bilang. Ya. Apa saja transaksinya boleh? Buat soal sendiri. Iya, soal sendiri. Ditulis Bu. Ya, ditulis rumah tulis. Nadia membeli Sebelum kita masuk ke soal. bio nilai 2 Ibu juta. dia Bu saya Bu. Ya, boleh Adel sebelah sini. Anaknya ada spidolnya. Udah ada Ibu. Tunggu Nadia dulu. Orang udah Nadia. dibuat tentang Mana di situ ya? Oh, tapi buat soal. Iya, nggak apa-apa di sana juga boleh. Ya udah main soalnya mau sebutin aja Kak. Soalnya penyetoran gampang masih pergaulan. Langsung jawabannya aja. Jadi tanggal 5 Januari 2018 Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 100 juta pada perusahaan Kondisi, BDI. kondisi. Jadi Bu, ini jurnalnya tanggal 5 bulan 1. Bulan Januari. Bulan Januari. Nama akunnya itu tuh berarti kas pada modal awal. Jadi kasnya itu di sebelah debit sebesar 5 juta. Ya, coba diperiksa. Benar nggak itu? Coba satu lagi. Siapa yang mau coba? Ya, ada yang mencoba. Tetap kondusif. Kita sedang belajar. Baik, pada tanggal 15 Januari membeli perlengkapan kantor sebesar dengan secara kredit dari toko Sinar Utama seharga 780, maka jurnalnya pada tanggal 15 bulan 1 tahun 2018 Rizka tidur Bu. dia bersatu. Oh, Bukan saja. Ya, Bu Faisal itu lah. Ibu sakit loh Bu. Asyik Ibu. Perlengkapan kantor pada utang usaha. Sebesar ya Bu. Coba yang lain periksa, benar nggak itu? Benar Bu. Apa dulu Bu transaksinya? Iya, dari Hanya dengerin, Rika. Iya Bu.
kemudian 11 Januari 2020 dibayarkan uang senilai 20 juta untuk keperluan sewa kira tanggal 3 selama 1 tahun. dia berusaha. Kalau nggak paham ya, Bu jangan main aja, Bu. kenapa seperti tulis dan ulikan? Lagi, Bisulan dia, Bu. apa itu jurnalnya? Emang dibanding muka 20 juta, pas 20 juta, Bu. Ya, nah. Selanjutnya yang ketiga tulis siapa? Bella. Itu taruh dulu. Di sini kan tulis 1.000 dari dibawa bawah. Lupa. Selipin. Bu saya isi ke mama aja, Bu. Benar jurnal yang ditulis oleh Bella? Benar, Bu. Oh iya iya. Itu 15 juta kan Bella? Aku aja, Bu. Oke, selanjutnya yang keempat. Siapa tadi yang keempat? Ada. Jangan digoyang, Pak. Ih, apa? Goyang-goyang. Jangan digoyang. Mulai dari gerak dulu. Gabungan lagi yang keempat. Nah, ini jangan digoyang. Ada yang belum paham untuk menjawab Sudah soalnya? paham, Bu. Paham, Bu. Putri nggak paham, Bu. Putri nggak paham. Ya, Putri nggak paham. Putri nggak paham. Sudah, Bu. Kasih kesempatan untuk kamu yang lain. Benar nggak itu yang Iya, benar. Selanjutnya, transaksi yang kelima siapa? Angel, Bu. Silakan Angel. Semoga gaji bulan itu bisa naik. Amin. Bagi-bagi kamu doain aku. Iya, kasih kita lebih dari itu. Amin ya Allah. Kalau mau sebentar kita berdoa. Kasih tahu ya. Aku tidak tahu. Soal aja dulu. Amin. Kalau ada yang bingung, masih belum tahu. Suci Bu ya, bingung ini. Hah, biar boleh. Bingung kan? Enggak kok. Gimana transaksi yang
minimal 5 transaksi, maksimal 8 transaksi. Bebas kelompoknya mau buat berapa transaksi. Kita 9 sampai. Maksimal 8 aja. Siap, terus kelompok keluarga itu kelompoknya. Kemudian nanti soalnya dibuka. Yuk, sekarang kita kerjakan dalam waktu 4 menit. Bu. 4 menit aja. Ayo. Apa yang kedua? Tukaran Pak. Ayo. Udah siap. Siap. Kelompok 1 udah selesai, kelompok 2 udah selesai. Udah. Kelompok 3 udah selesai. Wah, bagus banget ya. Ayo ditukar. Nah, Suci kelompok 1, Bella kelompok 2, Adel kelompok 3. Ayo. Ada yang kelompok 3 ditukar ke kelompok 2. Kelompok 1 ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3. Kelompok 3 ke kelompok 1. dasarnya ini lah. Satu ke tiga, tiga ke dua, dua ke satu salah berarti. Bukan yang mana tadi, Bu? 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Tiga ke sini. Oh, ini kasih orang ini. Bingung. Ayo. Ada yang nggak bisa kerjain? Udah, Bu. Kalau lagi tukeran soal ini. Ini kelompok 3 bisa. Bisa, Bu. Kelompok 1 bisa. Soalnya ini mudah-mudah ini yang dikasih kelompok lain. Kelompok 2 bisa. Bisa, tapi agak susah Bu. Apa yang susah? Udah Bu, udah siap kan Bu? Udah siap kan? Selesai? Udah Bu. Kelompok 1, 2, 3 selesai. Dua udah siap duluan Bu. Kenapa nih? Dua Jawabannya. Dua Ibu. Yakin dengan jawabannya? Yakin. Siapa yang yakin? Dua. Kami 1000% yakin, Bu. Kamu aja nih, Bu. Gak ada sepeda lagi, materi itu sudah sama. Bu, kamu aja. Dibaca aja deh, dibaca aja. Kelompok Kelompok 3 dulu. Kelompok Yes. 3 dulu. Maju aja ke depan. Iya, baca depan. Dibaca soalnya, dibaca juga jawabannya. Aku baca soal. Yang membuat soal diperiksa ya. Siapa tadi yang membuat soal untuk kelompok 3? Kelompok 2. Ayo. Yo, mulai. Untuk transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 4 Januari tahun 2023, pemilik menginvestasikan uang tunai ke dalam perusahaan sebesar 250 juta. Oke. Maka jurnalnya tas di sebelah debit sebesar 250 juta, kemudian modal di sebelah kredit 250 juta. Benar. Sama. Yeay. Lanjut. Transaksi yang kedua pada tanggal 10 Januari tahun 2023,
150 juta. Nah, untuk jurnalnya pada tanggal 10 itu kas di sebelah debit sebesar 150 juta dan utang bank di sebelah kredit 150 juta. Kelompok 2 Betul. benar. Sampai situ. Transaksi 3. Pada tanggal 2 Januari membayar beban sewa selama 1 tahun sebesar 50 juta. Nah, untuk transaksinya pada tanggal 12 itu sewa dibayar di muka di sebelah debit sebesar 50 juta dan kas di sebelah kredit sebesar 50 juta. Betul. Kasih plus dulu, kasih plus. Ayo selanjutnya transaksi transaksi Keempat, Oke, lanjut. tanggal 12 Januari membeli Kondusif. Kau nilai menjawab. Pada tanggal 18 Januari membeli peralatan secara tunai sebesar 10 juta. Maka jurnal umumnya peralatan di sebelah debit sebesar 10 juta dan kas sebelah kredit sebesar 10 juta. Benar kelompok 2. Kasih plus dulu untuk kelompok 3. Ya, semangat. Transaksinya lagi. Kemudian pada tanggal 21 Januari menerima jasa dalam suatu acara pesta sebesar 45 juta secara tunai. Maka jurnalnya kas di sebelah debit sebesar 45 juta dan pendapatan jasa rental di sebelah kredit sebesar 45 juta rupiah. Benar. Oke, ada lagi? Ibu. Oke, lanjut. Berarti 6 transaksi ada kelompok 2 Pada ya. tanggal 30 Januari Ya, ayo. membayar gaji karyawan sebesar 35 juta. Nah, jurnal umumnya itu beban gaji di sebelah debit 35 juta dan kas di sebelah kredit sebesar 35 juta. Terima kasih. Kelompok 2 benar. Kasih plus kelompok 3. Ya, kami Bu. Ya, ayo, kelompok 1. Awas jatuh. Ayo, kelompok 1, bacakan soalnya dan transaksinya. Pada tanggal 5 Saya tahu tadi. Kasih, Bu. Gak boleh seperti itu. pada tanggal 5 Januari 2022 Tuan Budi menyerahkan uang tunai pribadinya sebesar 23 juta ke dalam modal perusahaan sebagai modal usaha. Maka jurnalnya Kas di debit sebesar 23 juta dan modal di kredit sebesar 23 juta. Ayo, yang kedua itu pada tanggal oh iya belum dicek Bu. iya. Kelompok 1 benar? Benar. Kasih dulu tepuk tangannya lah. Selanjutnya. Selanjutnya itu pada tanggal 15 Januari 2022 membeli perlengkapan kantor dengan kredit dari toko Sinar Utama seharga 780.000. Maka jurnalnya Perlengkapan pada utang usaha sebesar perlengkapan di debit sebesar 780.000 dan utang usaha sebesar 780.000. Gimana kelompok 1 benar? Benar, Ibu. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ayo lanjut, transaksi berikutnya. selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2022 menerima pendapatan jasa dari CV ABC sebesar 6.500.000. Maka jurnalnya Kas di debit sebesar 6.500.000 dan pendapatan di kredit sebesar 6.500.000. Oke. Yeay. Benar? Kelompok 3 tak perhatiin. Ayo, ini memperhatikan loh. selanjutnya itu pada tanggal 19 Januari 2022 Udah pinter Tuan semuanya. Budi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar 400.000 rupiah. Maka jurnalnya adalah beban iklan Prime di debit sebesar 400.000 dan kas di kredit sebesar 400.000. Betul. Gimana, Bu? Betul. Lanjut. Ayo lanjut. Kelompok Ibu.
di debit sebesar 290.000 dan kas di kredit sebesar 250.000. Bagi yang lewat. Ayo kelompok 3. Ayo kelompok 2. Ayo kelompok 2. Transaksi yang pertama. Transaksi yang pertama itu terjadi pada tanggal 5 Januari. Siska menyetor uang sebesar 35 juta sebagai modal awal di rekening bank atas nama Siska Taylor. Maka jurnalnya pada tanggal 5 Januari 2022 kas di sebelah debit sebesar 35 juta, modal di sebelah kredit sebesar 35 juta. Betul kelompok 1? Betul. Kasih brosur dulu dong. Lanjut. Transaksi kedua tanggal 15 Januari Siska Taylor menerima honor sebesar 7 juta rupiah atas jasa yang telah diberikan. Maka jurnalnya kas di sebelah debit 2.350.000, pendapatan jasa di sebelah kredit 2.350.000. Gimana kelompok 1? Benar? Oke, lanjut. Transaksi yang ketiga terjadi pada tanggal 20 Januari. Siska mengambil uang sebesar 1 juta rupiah dari Siska Taylor untuk keperluan pribadi. Maka jurnalnya adalah price di sebelah debit sebesar 1 juta, kas sebelah kredit sebesar 1 juta. Nah, coba kelompok 1 benar? Transaksi yang selanjutnya yaitu terjadi pada tanggal 25 Januari dilakukan pembelian peralatan sebesar 2 juta secara tunai. Nah, transaksinya yaitu peralatan di sebelah debit sebesar 2 juta, kas di sebelah kredit sebesar 2 juta. Benar. Lanjut. Untuk transaksi yang terakhir yaitu sistem membayar gaji karyawan sebesar 600.000 secara tunai. Jurnalnya adalah beban gaji sebesar 600.000, kas di sebelah kredit sebesar 16.000. Kasih brosur dulu. Nah, berarti semuanya sudah paham ya mengenai jurnal umum? Ada yang masih bingung-bingung lagi? Kalau ada yang masih bingung ditanya. Angel paham? Paham, Bu. Nadia paham? Paham, Bu. Juwita paham? Paham Bu, ini tanya Bu. Rizka paham? Pakar Dewu. Gitu. Itu ciri-ciri yang belajar tadi malam. Lanjut kita ya. Nah, sebelum Ibu menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada hari ini, dari kalian ada yang mau menyimpulkan? Bella. Ayo, silakan kepada Bella. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha dalam periode tertentu untuk memudahkan pengelolaan keuangan internal dan eksternal. Jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan, yang perubahan kekayaan, modal, biaya, pendapatan, yang terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum agar pembuatan laporan keuangan perusahaan dapat dilakukan secara lengkap. Oke, benar yang dibilang Bella ya. Kalau kesimpulan dari Ibu, jurnal umum atau biasa dikatakan jurnal transaksi adalah catatan sistematis dan kronologis yang meringkas data keuangan perusahaan atas transaksi yang dilakukan dalam periode waktu tertentu. Nah, dalam mencatat transaksi jurnal dibutuhkan yang namanya bukti transaksi. Jadi sebelum melakukan pencatatan jurnal, bukti transaksi harus diteliti keaslian dan kelengkapannya. Fungsi dari jurnal umum ada 5, yaitu fungsi historis, fungsi mencatat, fungsi
analisis, fungsi instruktif, dan fungsi informatif. Dan yang perlu diingat langkah-langkah menyusun jurnal umum, yaitu yang pertama, mencatat nama perusahaan, membuat keterangan bahwa itu adalah jurnal umum, kemudian periodenya, mencatat tanggal, menganalisis transaksi, keterangan transaksi, referensi, dan debit kredit. Nah, dari materi yang telah kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk semua, tugas secara individu. Nah, yang mana tugasnya itu kalian boleh bergabung melalui GCR dengan kode yang ada di PPT. Nah, di situ ada tugas untuk kalian individu ya, di-upload dalam bentuk PDF. Kemudian tugasnya itu ada batas waktu yang bisa dicek langsung ya di GCR-nya. Nah, untuk materi kita minggu depan, setelah jurnal umum, kita masuk ke materi besar. Posting ke buku besar. Nah, semuanya harus mempelajari materi kita untuk minggu depan supaya kita pada saat belajar bisa lebih mudah. Baik, Ibu. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap semua materi dapat dipahami dan di rumah belajar lebih giat lagi. Baik, Ibu. Minggu depan kita masuk ke materi Posting.